Bersama dengan kriminolog sekaligus ahli psikolog forensik Reza Indragiri Amrial. Mas Reza, selamat sore. Selamat sore. Ya, Mas Reza, ini kan kasus polisi tembak polisi kembali lagi terjadi ya. Kali ini melibatkan anggota Densus 88, disebutkan bahwa ada luka tembak di belakang telinga yang kemudian tembus ke telinga sisi lainnya. Dan kalau Anda melihat, apakah memang mungkin bahwa ini hanya kelalaian seperti yang disebutkan, atau Anda membaca dari keilmuan Anda, mungkin ada faktor lain juga? Pertama, ini bisa jadi mempersulit atau justru mempermudah proses investigasi. Bahwa karena pihak yang menembak tersebut dikabarkan menenggak minuman keras, maka sesungguhnya menjadi pertanyaan besar. Apakah yang bersangkutan dalam kondisi berada di bawah pengaruh alkohol, keterangan-keterangan yang disampaikan itu valid atau tidak? Keterangan itu sesuai kenyataan atau justru kebohongan? Itu poin pertama. Yang kedua, ketika saya menyimak pemberitaan di media massa bahwa polisi menyebut peristiwa ini disebabkan oleh kelalaian, sayang beribu sayang, kelalaian itu tidak dideskripsikan lebih jauh. Sehingga muncul pertanyaan, kalaulah ini sekali lagi diasumsikan sebagai kelalaian, maka apakah itu kelalaian yang bersangkutan saja, pihak yang menembak saja? Ataukah bersangkut paut pula dengan kelalaian dari pihak institusi? Atasan langsungkah? Sistem pendidikannya kah yang abai, sistem pengawasan terhadap personil yang tidak kuat, dan seterusnya. Jadi penggunaan kata kelalaian oleh pihak kepolisian sendiri karena terlalu bersayap, terlalu multitafsir, justru menghadirkan kompleksitas tersendiri. Yang ketiga, tampaknya sampai sekarang masyarakat masih terus terhantui oleh peristiwa setahun lalu. Peristiwa yang memunculkan kegemparan luar biasa ketika ada polisi tembak polisi. Yang saya maksud adalah kasus Verdi Sambo. Kenapa masyarakat kemudian menaruh syakwa sangka yang sedemikian mendalam termasuk pada kasus ini? Adalah karena tidak terelakkan di sekian banyak organisasi kepolisian ada fenomena menyimpang yang diistilahkan sebagai kode tirai biru atau blue curtain code, yaitu kecenderungan untuk menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh sesama sejawat. Mas Reza, itu kan menarik ya yang Anda sampaikan, Mas Reza. Itu kan saat itu ada relasi kuasa dalam kasus Sambo, atasan dan bawahan. Kalau ini disebutkan senior dan junior, menurut Anda akan ada kesamaan atau seperti apa? Tepat, setelah tiga uang, senior junior, relasi kuasa adalah pertanyaan besar yang kemudian juga harus diinvestigasi kesesuaian atau ketidaksesuaiannya. Tambahan lagi, tadi saya simak pemberitaan di BTV bahwa pihak keluarga korban sempat dihalang-halangi atau dilarang untuk melihat jasad korban. Situasinya lagi-lagi mirip dengan situasi ketika almarhum atau mendiang Brigadir Yosua sampai ke rumah keluarga, ditutup sedemikian rupa dan keluarga tidak boleh melihat jenazah. Nah, apakah ini merupakan bentuk obstruction of justice, bentuk menutup-nutupi kebenaran agar kemudian kenyataan sesungguhnya tidak terungkap? Lagi-lagi itulah yang harus diinvestigasi dan disampaikan kepada publik secara objektif dan transparan. Baik, terima kasih kriminolog sekaligus ahli psikologi forensik Mas Reza Indragiri. Kita tunggu nanti, kita harapkan tentunya penyidikan bisa berlangsung secara transparan.